Halo, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang di webinar Accurate Start bersama dengan Yobi. Perkenalkan, saya dengan Ibrahim selaku host pada acara hari ini. Dan saya di sini akan menemani Bapak dan Ibu sekalian untuk berbincang-bincang dan seru-seruan bareng hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu peserta webinar karena sudah hadir secara virtual di acara Accurate Start pada sore hari ini. Acara ini merupakan Business Check-up Workshop dengan pembahasan mengenai kemudahan berjualan dengan software bisnis Accurate Online, Accurate POS, dan Accurate Lite tanpa memikirkan ribetnya bikin laporan manual. Dalam acara Accurate Start kali ini, tentunya saya tidak sendirian nih Bapak dan Ibu. Karena selain host, akan ada moderator, yaitu Pak Vincentius dari Yobi Indonesia yang ikut menemani kita pada hari ini. Dan dalam acara Accurate Start hari ini, kita akan menghadirkan pembicara yang pastinya sudah sangat kompeten di dalam bidang ini, yaitu Bapak Aryo Bramasto, atau yang biasa dipanggil dengan Mas Bram, selaku Solution Manager Accurate. Serta akan berdiskusi secara langsung tentang kendala yang dialami dalam bisnis dan membahas bagaimana solusi yang dapat diberikan. Harapannya, kita semua bisa banyak berbagi informasi, mendapat inspirasi bisnis, dan pastinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Hari ini juga kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu UMKM Merdeka, maksimalkan bisnis go digital bersama Accurate dan UOB. Wah, apakah para pelaku UMKM saat ini sudah merasa merdeka dalam menjalankan bisnisnya? Jadi, apa sih arti merdeka menurut Bapak dan Ibu dalam berbisnis? Boleh yuk di-share pendapat Bapak dan Ibu pada kolom chat di bawah ini. Ya, baik. Selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari para panelis yang akan dipimpin oleh moderator kita hari ini, yaitu Bapak Vincent. Jadi sebelum kita panggil moderator kita hari ini, Bapak dan Ibu yang sudah join boleh ketik pada kolom chat dapat memperkenalkan bisnis Anda yang bergerak di bidang industri apa dan dari kota mana saja yang join pada webinar hari ini. Dengan format nama bisnis, industri bisnis, dan juga nama kota. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk bisa bersama-sama berbagi informasi seputar bisnis. Oke. Dan sebelumnya saya akan membacakan peraturan selama webinar berlangsung yang wajib dan harus diikuti oleh semua peserta. Untuk poin pertama, saat sesi pembicara menjelaskan materi, peserta dapat langsung memberikan pertanyaan pada kolom Q&A. Dan yang kedua, peserta dapat bersosialisasi pada kolom chat untuk sharing dan juga networking. Dan ketiga, peserta dapat isi feedback form untuk mendapatkan promo spesial Accurate Start. Dan yang keempat, pada sesi Q&A, jadi kami akan memberikan kesempatan untuk para peserta bisa bertanya langsung kepada para panelis mengenai kendala bisnis yang saat ini sedang dialami atau seputar materi yang sudah disampaikan oleh panelis. Dan kami juga akan memberikan gift special merchandise dari Accurate. Dan juga selain itu kita juga memberikan akses open mic bagi beberapa orang yang beruntung atau berhasil terpilih agar bisa bertanya langsung kepada panelis dengan pertanyaan sebanyak kurang lebih 3 pertanyaan. Ya, jadi stay tune sampai akhir acara dan tidak perlu berlama-lama lagi. Di sini Bapak dan Ibu juga udah pastinya nggak sabar nih ya untuk kita bisa mulai mengenai pembahasan webinar hari ini. Dan langsung saja nih kita panggil dari moderator kita hari ini, yaitu Pak Vincentius selaku Senior Manager Business Banking dari Yobi Indonesia. Halo Pak Vincent, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Ibrahim. Sehat Ya, Mas? gimana kabarnya nih Pak? Kabar baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Baru sembuh COVID saya. Waduh, udah agak ketinggalan ya Pak, yang lagi ngetrennya baru kena Pak. Iya, untung kalau ketinggalan kali ini mungkin lebih bersyukur ya. Jadi kayak baru belakangan baru kena, udah nggak terlalu parah lah. Baik. Nah, alhamdulillah memang juga sudah udah sembuh lagi ya Pak, sudah sehat kembali. Iya, udah balik lagi kita.
Oke. Ya Pak, sepertinya memang tidak perlu berlama-lama lagi juga ya Pak. Kita bisa panggil juga nih Pak pemateri kita pada hari ini, yaitu Mas Aryo Bramasto selaku Solution Manager dari Accurate. Halo Mas Bram. Halo, selamat sore Mas Ibrahim, selamat sore Pak Vincent dan Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Gimana kabarnya Mas Bram? Mas Bram. Alhamdulillah baik nih Mas Baim dan Pak Vincent. Semoga semua juga dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Oke. Ya, jadi memang sudah tidak perlu berlama-lama lagi juga ya, Mas Bram atau Pak Vincent ya. Mungkin dari Mas Bram bisa melanjutkan untuk materinya, dan untuk kelanjutannya saya serahkan dan lanjutin kepada Pak Vincent untuk menjalankan sebagai moderator pada acara hari ini. Silakan Pak Vincent. Oke. Thank you Mas Ibrahim. Oke, selamat kalau di UOB kita selalu selamat pagi ya. Jadi selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, pertama-tama saya Vincentius Christopher, saya Senior Manager Digital Ecosystem and Partnership di UOB Indonesia. Nah, hari ini sangat-sangat luar biasa ya, kita bisa bekerja sama lagi dengan Accurate untuk mengadakan acara Accurate Starts, dan kali ini nih kalau saya lihat partisipasinya nih luar biasa nih, ada yang dari nasabah UOB, bahkan ada yang dari nasabah dari Accurate, karena kita memang sama-sama kita mau bahas nih sama-sama nih topik yang sedang kita mau bahas ini. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai mungkin saya mau mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan ataupun ada concern atau ada materi yang kurang jelas, mungkin langsung saja ditulis Bapak Ibu ataupun di Q&A. Nanti pada Q&A akan ada tanya jawab, baik pertanyaan mengenai UOB maupun mengenai Accurate. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin saya akan langsung bridging ke Mas Bram nih. Mas Bram, nanti mungkin boleh dijelasin nih, Mas Bram, untuk hari ini mengenai Accurate itu seperti apa, atau mungkin kita mau bahas nih hari ini gimana UMKM Merdeka ya. Maksudnya UMKM Merdeka itu seperti apa? Gitu. Oke, saya langsung serahkan ke Mas Bram. Silakan Mas Bram. Baik, terima kasih Pak Vincent. Sekali lagi selamat siang menjelang sore dan selamat pagi nih ya. Dari Pak Vincent menyebutnya selamat pagi, biar selalu semangat pagi nih untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mungkin perkenalkan, saya Aryo Bramasto, bisa dipanggil Bram. Untuk saat ini saya sebagai Solution Manager di Accurate Japan of Indonesia, dan kebetulan saat ini saya handle untuk area Sales Manager, area Sumatera dan Kalimantan nih Bapak Ibu. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya coba untuk kepada Bapak Ibu sekalian menjelaskan bagaimana sih proses bisnis yang merdeka ya. Tadi sempat disampaikan skill sama Mas Baim nih. Bisnis yang merdeka itu pastinya adalah sesuatu hal yang sangat enjoy gitu ya, sangat bisa dinikmati oleh business owner dan semua para karyawan dari owner tersebut gitu. Mungkin sebelum saya mulai ke bagian yang pokoknya, saya coba mungkin membawa ilustrasi dulu ya kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin Mas Baim dari Mas boleh dibantu untuk share video. Joni, setiap hari kerjaannya nyocokin transaksi aja sampai korslet. Kapan berkembangnya kalau Joni masih berkutat dengan masalah klasik? Pakai Accurate, proses identifikasi pembayaran hingga proses rekonsiliasi bank secara otomatis, semuanya bisa cepat dengan Accurate. Sekarang, Joni jadi punya waktu untuk fokus rencana ekspansi, karena bisnisnya sudah naik kelas. Bisnismu kapan naik kelas? Ini Joni, customer-nya tampak ramai. Tapi kok ujung-ujungnya pada kabur? Customer pada kabur gara-gara kelamaan cek stok. Pakai Accurate, pantau stok tanpa bongkar sana-sini.
Sekarang Joni jadi punya banyak pelanggan tetap yang puas karena bisnisnya sudah naik kelas. Bisnismu kapan naik kelas? Joni, kerjaan kok dibawa pulang? Joni, bangun! Laporannya masih belum balance. Pakai Accurate, dari memudahkan transaksi hingga menghasilkan laporan. Sekarang, Joni bisa tidur nyenyak karena bisnisnya sudah naik kelas. Bisnismu kapan naik kelas? Oke, terima kasih sudah di-play videonya. Saya sebelumnya mau menyapa dulu nih dari para peserta yang sudah hadir ya. Lumayan cukup banyak, tapi kami juga tetap menunggu. Mungkin masih ada yang ongoing proses ya untuk masuk ke webinar ini. Nah, tadi kita sudah melihat si Joni nih, Bapak Ibu. Oh ya, sorry saya lupa. Sebelum kita mulai nih materi ya, Bapak Ibu sekalian, pastinya dari macam-macam ya bisnis industrinya ya. Di sini kami sangat memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa juga perkenalan nih. Bisa diketik aja di kolom chat Bapak Ibu sekalian dari kota mana dan bisnisnya industrinya apa. Kemudian juga feel free untuk bisa promosi, Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan juga mungkin sosmednya nih, ada web mungkin, atau mungkin IG, atau Facebook dan lain-lain, bisa di-share di kolom chat untuk bisa saling bertukar informasi, karena pastinya di sini ada suppliers, ada buyers ya, dan siapa tahu bisa dapat buyers baru atau suppliers baru. Feel free Bapak Ibu, kami menyediakan wadah untuk bisa saling berinteraksi juga pada kolom chat. Oke, saya mohon izin share screen. Ya, Pak dan Mas Tadi. Ya, baik. Mohon izin, apakah share screen saya sudah muncul? Mas Baim? Ya, sudah. Oke, Mbak Cynthia. Ya, jadi tema kita pada siang hari ini adalah digitalisasi bisnismu bersama Accurate dan Yobis Smart. Jadi menuju ke bisnis yang merdeka ya, pastinya ada tagline tadi, kapan naik kelas gitu ya. Kita ada Mas Joni nih. Nah, kita lihat Mas Joni pusing banget ya kayaknya ya, melihat banyak kertas berantakan, kemudian juga lupa nih, kadang data transaksinya tidak cocok atau lupa catat di mana, saking manualnya ya, atau mungkin sudah menggunakan buku atau Excel, tapi Excelnya tidak terintegrasi. Gitu. Dan pastinya kalau manual bisnis itu akan banyak karyawan, karena akan menempatkan karyawan pada setiap divisi atau posisi, dan pasti dalam satu divisi itu bisa aja 2, 3, 4, bahkan mungkin banyak orang untuk memverifikasi step by step bisnis manual gitu. Dan juga pastinya banyak waktu yang terbuang gitu, karena bisnis manual ini atau mungkin bisnis yang mungkin Bapak Ibu sekalian bermula dari mungkin size bisnis yang kecil, lama-kelamaan pasti bisnis Bapak Ibu akan semakin tumbuh dan besar, dan transaksinya akan semakin baik. Dan pastinya ketika kita tidak menggunakan sistem, waktu untuk memproses sebuah bisnis akan mengambil waktu lebih banyak. Sehingga ini juga akan mengakibatkan mungkin para pemangku kepentingan seperti business owner dan investor ini tidak punya waktu lagi nih untuk mengatur strategi bisnis, karena sudah kehabisan waktu untuk mengurus administratif nih. Yang paling ditakutkan lagi adalah di ujungnya adalah kita jadi salah perhitungan karena banyaknya step manual tadi dan kita tidak fokus mengatur strategi. Yang paling ditakutkan adalah dari bisnis owner adalah kerugian ya Bapak Ibu sekalian. Yang mau izin, saya coba hide ini. Oke, digital
sistem saat ini dikenal atau semakin merambah di sekitar kita. Ini juga ada stigma yang terbentuk nih. Sebenarnya digitalisasi itu lifestyle atau kebutuhan sih, gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sudah banyak yang beralih ke digital atau masih manual nih. Oke. Nah, ini juga nanti mungkin dari kolom komentar yang paling aktif ya, Mas Baib dan tim partnership notice yang paling aktif nanti akan dengan hadiah ya tadi ya. Iya, betul, Mas. Ya. Nah, jadi lifestyle atau kebutuhan. Nah, kebetulan saya sudah coba untuk menganalisa perkembangan yang ada saat ini. Yang pasti digital systemnya akan menambah nilai bisnis nih pada Bapak Ibu. Kenapa kok bisa menambah nilai ya? Yang pertama karena untuk juga bisnis kita secara operasionalnya itu jadi otomatis gitu. Yang tadinya kita harus step by step, mungkin hanya satu kali input itu sudah berjalan dengan sendirinya atau otomatisasi. Nah, yang kedua, ini penting bagi bisnis kecil maupun besar ya, atau dari segala macam industri. Karena apa? Karena saat ini digitalisasi itu sedang terjadi di sekitar kita, dan pastinya kan kita tidak mau ketinggalan ya. Dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi digitalisasi yang hadir atau yang kita rasakan saat ini di dunia dan khususnya di Indonesia, atau mungkin lebih lagi adalah di daerah kita gitu. Karena apa? Pertumbuhan bisnis mikro dan makro, bahkan sekarang juga ada informasi terjadinya pergolakan ekonomi ya, ada resesi di mana-mana gitu. Juga pastinya faktor-faktor yang juga muncul nih dari para kompetitor kita. Persaingan bisnis semakin ketat nih, sampai kompetitor kita, let's say mungkin banyak yang berbagai macam yang dipakai ya, masih ada yang manual dan mungkin juga sudah ada yang digital gitu. Kita bisa melihat semakin ke sini juga banyak pelaku startup yang muncul gitu. Dan juga ini kembali lagi faktor-faktor dalam digitalisasi ini juga balik lagi ke sudut pandang, point of view dari para business owner, juga kebutuhan dari para bisnis. Apakah bisnisnya ingin dijalankan secara otomasi tadi, atau memilih untuk waktu yang terbuang banyak tadi, gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya digitalisasi ini juga support system sih yang memang sudah berjalan di Indonesia. Nah, support systemnya itu siapa aja sih? Nah, saya mungkin coba share juga di mana support system yang mungkin bisa kita lihat untuk saat ini ada pastinya pemerintah sendiri ya sebagai regulator, dari Kementerian UMKM, kemudian juga dari Bank Indonesia yang mungkin terbaru kemarin dari program di G20 yang diselenggarakan di Bali, G20 2022 kemarin. Ini ada memang khusus malah program digitalisasi UMKM nih, bersama Bank Indonesia. Means bahwa dari sisi pemerintah aja itu sudah mendukung. Kemudian yang kedua juga adalah dari manpower yang milenial nih. Mungkin tidak terasa Bapak Ibu sekalian, usahanya atau bisnisnya, para karyawan Bapak Ibu sekalian adalah termasuk angkatan milenial, yang mana, aduh Pak, Bu, pakai sistem dong, supaya saya nggak lembur terus mungkin, atau mungkin biar nggak banyak kertas nih Bapak Ibu, supaya kita bisa input langsung di sistem. Itu pasti mendukung proses digitalisasi. Kemudian juga ada namanya business circle. Business circle kita pastinya ada pelanggan kita, kemudian juga principal atau vendor kita, juga pastinya business integration kita yang kita rasakan dari hari ke hari ya. Pasti kita butuh media pembayaran yang melalui bank, atau kita menjual barang kita di marketplace, bahkan untuk pelaporan-pelaporan kita kepada regulasi. Ini semua apakah kita harus menginput atau bekerja dua kali? Nah, pastikan kita membutuh sesuatu yang integrasi, ya, saling berhubungan, atau dalam tanda kutip ya otomasi tadi, ada penjualan atau ada transaksi apapun kita bisa langsung kontrol dalam sebuah sistem yang terpusat. Nah, selain itu
juga pastinya masyarakat yang milenial ya, dan juga software as a service gitu. Nah, kami di sini berperan di Indonesia adalah berperan pada software as a service ini atau SaaS yang kita kenal ya sebagai startup begitu Bapak Ibu. Oke, nah di sini kita lihat tadi ada program digitalisasi UMKM Bank Indonesia nih. Oke, nah di sini terlihat bahwa ada 4 poin utama ya, ada e-farming, ada e-commerce, pendukung financing, dan e-payment. Dan mungkin saya sedikit concern di e-commerce. Kita lihat ada digital skill and mindset, digital presence, digital marketing, dan juga ada digital operation. Jadi di sini kita masuk di dalam visi misi program digitalisasi yang ada di G20 kemarin. Kita ada di digital operation nih Bapak Ibu sekalian. Kita semakin project lagi ya Bapak Ibu, digitalisasi bisnis yang tadi kita bahas pastinya terbagi lagi nih Bapak Ibu dalam beberapa part utama ya. Yang pertama pastinya e-commerce. E-commerce ini bagaimana Bapak Ibu sekalian mempresent atau menjual, memasarkan produk Bapak Ibu sekalian ya. Pastinya di sini juga ada marketplace, kemudian ada e-branding, e-presence, bagaimana Bapak Ibu sekalian menampilkan bisnis Bapak Ibu dalam konteks online. Mungkin ada web, sosmed. Oke, nah kemudian juga ada namanya e-trading, cross border untuk yang bisnis Bapak Ibu ekspor impor. Nah, yang di sini eranya sudah digital semua nih. Semua sudah melalui proses verifikasi digital, persetujuan digital, ya, dari bea cukai dan lain-lain. Selain dari e-commerce, kita juga concern ke digitalisasi bisnis ini, concern juga ke resource atau sumber dayanya. Sumber dayanya juga pasti bukan aplikasi HRIS ya, kemudian juga karyawannya sendiri biasanya bekerja secara hybrid, tidak ngantor. Kadang-kadang sekarang kita juga ada istilah work from home ya, atau from everywhere gitu ya. Nah, kita juga ada virtual assistant nih yang sekarang lagi booming juga. Kita punya banyak sekali hal-hal baru terkait digitalisasi resource yang ada. Kemudian juga ada dari sisi IT, pastinya digitalisasi menggunakan komputer ya, atau software. Dan juga terkait storage nih, kita bisa menyimpannya dalam sebuah device atau cloud pilihannya untuk saat ini. Juga operasional sistemnya itu interface-nya menggunakan apa? Pilihan yang paling update saat ini juga menggunakan mobile apps nih, bisa kontrol atau menjalankan bisnis dari handphone. Oke, nah yang paling penting nih di sini adalah digital operation ya. Mungkin kita mempercepat lagi digital operation ini ada banyak juga di dalamnya, ada digital banking, fintech, kemudian ada e-payment, e-farming, e-logistik, e-supplies, dan juga digital accounting. Kelihatan paling gede ya tulisannya. Oke. Siap. Belum saya lanjut, mungkin jika ada pertanyaan Bapak Ibu, feel free untuk bisa langsung pada kolom Q&A ya nanti, atau mungkin bisa kita bahas di belakang ya Mas Bayu, Pak Vincent ya. Betul. Oke, siap. Betul. Oke, nah kemudian juga dari sisi digital accounting nih. Nah, kita mengkerucut lagi nih Bapak Ibu. Accounting itu sebenarnya merupakan kebutuhan utama ya dalam operasional bisnis untuk bisa menghasilkan sebuah laporan atau analisa. Juga kegiatan bisnis tersebut kita bisa tahu nih untung atau rugi, layak atau tidak sih untuk dijalankan, termonitor, dan flow-nya itu tertata sistematis gitu kan, accounting. Dan kita juga melihat metamorfosa ya. Dulu kita kenal mungkin yang kayak si Mas Joni tadi, harus catat di kertas, terlalu banyak bond atau nota-nota. Kemudian juga beriringan waktu beralih nih ke kas. Sudah banyak nih kita bisa temukan di berbagai toko buku ya, kas nih untuk buku yang dicatat untuk kas masuk, kas keluar. Kemudian juga beralih juga ke Excel. Dan kemudian kita harus bikin banyak sheet ya di Excel. Kita di admin mind-nya kita harus menyajikan sebuah laporan kepada owner gitu, laporan keuangannya. Tapi pastinya butuh manual proses juga, even itu by Excel. Nah,
terakhir, untuk saat ini sudah beralih juga ke sebuah sistem yang sudah di-develop secara firm untuk accounting gitu, dan kita kenal ada namanya digital accounting. Bapak Ibu lihat di sini operasionalnya menggunakan PC atau komputer dan juga bisa terkoneksi ke handphone. Oke. Nah, seberapa penting sih si accounting ini juga harus digital gitu kan? Oke. Nah, di sini mungkin saya sedikit memberikan gambaran juga ya, bahwasanya berapa banyak nih bisnis Bapak Ibu sekalian yang saat ini sudah digital, dan yang mungkin relevan adalah berapa banyak juga pemilik bisnis yang concern dengan dan berhubungan dengan akuntansi atau bahasa bisnis. Ya. Nah, di sini ya, sama seperti kita mengibaratkan sebuah bahasa. Bahasa kita gunakan karena dia adalah tulang punggung komunikasi, gitu ya. Sedangkan akuntansi adalah tulang punggung bisnis. Nah, seperti bagaimana kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita, akuntansi adalah bahasa dasar yang digunakan untuk mengkomunikasikan semua informasi penting. Jadi, informasi penting, kemudian kinerja keuangan, dan pastinya evaluasi terhadap bisnis itu yang untuk kita sampaikan kepada pemilik, manajer, dan investor pastinya. Kembali lagi ya, ini pastinya berujung pada untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang lebih baik dan mendapatkan informasi yang tepat. Dan juga saya ibaratkan juga, kenapa sih ini penting? Karena siapapun pasti menghargai uangnya. Tidak akan pernah ingin menjalankan organisasi atau membuat keputusan investasi apapun tanpa informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Sama halnya dengan pertanyaan, mengapa Anda peduli? Mengapa Anda harus peduli kemana uang Anda pergi? Nah, dengan perspektif itu pastinya aman ya untuk disimpulkan bahwa langkah yang lebih disukai untuk saat ini adalah mengkomputerisasi atau digitalisasi akuntansi Bapak Ibu sekalian, termasuk mengintegrasikan dengan operasional bisnis lainnya. Nah, mungkin itu sedikit terjawab ya, bagaimana sih pentingnya akuntansi dalam bisnis Bapak Ibu nih. Singkat cerita, saya juga akan memperkuat bagaimana sih kita bisa merangkum bahwa digital accounting itu penting. Saya sudah merangkum ada 8 alasan. 8 alasan mengapa ini penting adalah karena pertama, alasan speed atau kecepatan nih Bapak Ibu. Karena perbedaan utama antara sistem manual dengan digital pastinya adalah kecepatan ya Bapak Ibu. Karena perangkat tidak hanya memproses data dan membuat laporan jauh lebih cepat daripada sistem manual, tetapi juga pastinya mengentry datanya juga lebih cepat nih. Memasukkan datanya juga lebih cepat gitu. Dan akuntansi digital secara keseluruhan akan menghemat banyak waktu Bapak Ibu, karena memungkinkan dokumen seperti faktur, pesanan pembelian, penggajian untuk dikumpulkan dan dicetak dengan cepat, ya, akurat dan saling terintegrasi. Yang kedua adalah akurasi Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa sih kita bisa mengatakan bahwa digital ini lebih akurat nih, gitu ya? Karena pastinya sistem akuntansi digital itu memungkinkan akuntan untuk memproses lebih banyak informasi daripada manual dengan membuat laporan keuangan yang akurat. Karena efisiensi dan kemudahan penggunaannya, sistem akuntansi digital memungkinkan Anda untuk meningkatkan kontrol terhadap inventaris juga, dan pengumpulan pembayaran, menghemat waktu dan meningkatkan arus kas. Gitu. Dengan akuntansi digital, business owner pun berpotensi menghabiskan sedikit waktu untuk mencari kesalahan dan lebih banyak waktu untuk menganalisa, membuat strategi untuk tujuan besar. Dan yang ketiga adalah automation, yang sempat saya singgung juga di awal, yaitu adalah otomatisasi terhadap proses bisnis. Karena secara otomatis akan mengupdate kondisi keuangan bisnis Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan pastinya meminimalisasi kesalahan dan meningkatkan efisiensi.
Yang keempat adalah integrasi terhadap bisnis proses lainnya, gitu. Karena akuntansi ini tidak sendiri ya Bapak Ibu, tidak terisolasi sendiri, begitu. Karena ini terkait dengan proses seperti perbankan. Kemudian yang ada kita tahu adalah perpajakan juga, ya. Kemudian kalau kita harus catat di beberapa tempat yang terpisah dan memastikan bahwa semua buku besar kita relevan, itu sangat-sangat terpengaruh dan memungkinkan juga menimbulkan kesalahan, Bapak Ibu. Nah, salah satunya apa yang sudah saat ini kita kembangkan yaitu adalah kerjasama Accurate dengan UOB. Jadi kita adalah sebuah otomasi pembukuan yang dimana ini sangat saling terkoneksi di Bapak Ibu. Dan pastinya akan selalu mengupdate saldo pada kas dan bank di Accurate Bapak Ibu sekalian. Wah, ini saya langsung ke pokok pembicaraan ya. Oke. Nah, kemudian juga yang kelima dari reporting, di mana alasan reporting adalah pastinya adalah hal yang ditunggu-tunggu sama bisnis. Orangnya mana? Di dalam akuntansi digital pastinya kita membutuhkan kita bisa mempresentasikan reporting ini tidak dalam hitungan hari, jam, dalam hitungan detik kita klik report itu sudah bisa hadir ya si report. Dan kemudian juga compliance nih, kepatuhan ya, yang jadi salah satu kegiatan penting untuk bisnis apapun. Terlebih lagi sekarang ada istilah regulasi, ada ketentuan PSAK yang mengatur tentang akuntansi ya, akuntansi kita sudah betul atau tidak, ada auditing dan juga ada pajak nih. Nah, bisnis idealnya itu pasti ingin patuh ya, tetapi juga ingin menghabiskan waktu sesedikit mungkin karena bisa patuh dengan regulasi. Harusnya bisa menyiapkan laporan yang sifatnya tidak memakan waktu banyak juga, dan juga akuntansi yang digital ini adalah jalan ke depan yang memungkinkan pemeriksaan itu cepat dan tingkat kepatuhan transaksi serta pencocokan pembukuan yang pada akhirnya bisnis kita pun aman ya berdasarkan pada data yang akurat. Juga di sini adanya pentingnya backup ya, jadi kita tidak bisa menghindar dari kejadian bencana atau force major. Kalau kita menjalankan bisnis secara manual, habislah bisnis kita Bapak Ibu, karena kita tidak memiliki data yang tersimpan. Say kita ngomong komputerisasi, berarti masih kemungkinan kita bisa nge-backup ya. Kita masih ada kopian, tapi butuh proses untuk kita bisa memulihkan data. Tapi ada juga era yang mengarah ke cloud. Nah, apa itu cloud? Jadi adalah penyimpanan data yang bukan di device Bapak Ibu sekalian, tetapi di server penyedia jasanya. Jadi istilahnya cloud itu awan ya, kita menyimpan data itu di awan. Relate juga dengan yang ke-8, alasan pentingnya kita integrasi adalah data storage, di mana penyimpanannya itu tidak butuh space yang besar, gitu ya. Kemudian juga pastinya aman, serta pemilik bisnis bisa memberikan full trust atau kepercayaan ya kepada sistem digital, yang mana juga selain upaya dan biaya yang lebih rendah, menyimpan data dan juga tingkat keamanan yang sangat baik, ini dapat diatur juga batasan akses atas pengguna atau user dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan batasan wewenang struktur organisasi yang ada. Dan pastinya memberikan ketenangan pikiran nih pada bisnis owner. Oke, nah ini mungkin sebelum lanjut ke sesi berikutnya mungkin dari Pak Vincent ya. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin yang kita diskusikan nih Pak Vincent, kita sudah mengatur online. Iya. Oke. Nah, mungkin tadi kan udah dijelasin untuk digitalisasi bisnis seperti apa gitu. Nanti mungkin setelah ini ya, setelah Accurate kita mungkin baru jelasin dari UOB seperti apa. Tapi mungkin habis ini kita kan mau bahas mengenai integrasi antara Accurate sama UOB nih. Betul sekali Pak. Bentuknya itu seperti apa ya, Mas Bram? Ya, betul sekali Pak. Mungkin kita
mulai MOU atau integrasi ini sekitar 1 tahun lalu ya Pak ya. Betul. Sekitar 1 tahun yang lalu ini kita mendapatkan angin segar nih, kita bisa kerjasama dengan Yobi. Kenapa? Karena ya ruang lingkup para business owner ini ya perbankan ya, pastinya bagaimana lalu lintas pembayaran, kemudian bagaimana sistem operasional ini permudah nih kan kita integrasi dengan perbankan. Dan pastinya seperti apa sih MOU kita? Mungkin saya coba izin lanjutkan lagi ya Pak Vincent ya. Silakan. Oke, baik. Dan Bapak Ibu sekalian juga feel free kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom chat atau di Q&A nanti, dan juga bisa jangan lupa perkenalan ya Bapak Ibu untuk saling bisa bertukar informasi nih di kolom chat. Oke, nah dengan menggunakan Accurate Online ya, saya fokus di sini untuk memperkenalkan digital accounting itu dari produk yang kami miliki namanya Accurate Online ya Bapak Ibu. Kita hadir berlandaskan pada permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha nih Bapak Ibu. Pastinya yang pertama adalah kesulitan mengetahui untung rugi secara presisi, mengatur piutang, mengelola ribuan stok, dan keamanan data ya. Dan juga di sisi lain yang tadi sempat saya singgung adalah banyak waktu yang terbuang gitu ya, pajakan, marketplace, dan lain-lain. Nah, atas dasar banyaknya permasalahan ini, kami hadir untuk membantu bisnis Anda dijalankan lebih mudah. Oke, sedikit perkenalan Accurate Online, Bapak Ibu, kami adalah software bisnis lengkap yang mana ongoing untuk saat ini kita sudah almost 500.000 pengguna ya di Indonesia. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat, kita sudah berpengalaman kurang lebih 21 tahun pada software accounting dan juga ikut mengikuti metamorfosa perjalanan accounting di Indonesia yang tadinya PSAK itu mulai dari PSAK let's say PSAK 1 sampai saat ini udah PSAK seri terbaru. Untuk yang saat ini Accurate Online maupun semua dari fitur yang kita miliki itu sudah sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia. Dan 6 tahun terakhir, alhamdulillah kita sudah meraih Top Brand Award sebagai software accounting terbaik di Indonesia. Apa aja sih yang ada di Accurate Online? Ini Bapak Ibu bisa menemukan fitur-fitur penjualan dan juga accurate POS pastinya untuk mempermudah bagaimana proses penjualan sebuah sistem bisnis, kemudian juga pembelian, stok biaya, kemudian aset tetap, perpajakan, kemudian juga laporan, dan juga integrasi partner. Computer friendly, Bapak Ibu, untuk tampilan kita sangat-sangat bisa mudah dipahami, tabulasi yang berurutan ya dari atas ke bawah, sehingga kita bisa sangat memungkinkan untuk langsung digunakan ya, tidak perlu ada proses bahkan tidak perlu ada proses training, itu sebenarnya bisa karena di setiap modul kita itu ada namanya tombol petunjuk penggunaan. Di setiap kita buka halaman tertentu ini bagaimana caranya, kita langsung klik tombol tersebut, langsung diajarkan bagaimana caranya. Tapi kita juga menyediakan nih hasil training. Kemudian juga ini gambaran dari flow penjualan kita nih, proses penjualan yang ada di sistem Accurate ini sangat lengkap. Jadi mulai dari proses sanitation penawaran, delivery, pengiriman barang, kemudian juga sales order itu sendiri dan menjadi sebuah invoice, dan dari sisi pembayarannya apakah ada DP dulu dan menjadi receipt dan return gitu ya. Ini semua lengkap. Tapi jika bisnis Bapak Ibu sekalian cukup simpel, tidak melewati proses quotation retail ya, biasanya kalau kan simple ya kita langsung jual barang aja gitu. Itu kita bisa langsung ke bypass ke sales invoice Bapak Ibu. Dan kemudian juga dari sisi bisnis kita pasti juga sebagian dari Bapak Ibu ada bagian bagaimana kita memberikan piutang atau jangka waktu pembayaran kepada pelanggan. Di Accurate kami juga bisa untuk mengelola hal tersebut dengan cukup baik, bahkan kita bisa membatasi piutang pelanggan
Kita bisa tarik laporan sehingga kita bisa tahu nih uang kita di luar itu sudah seberapa banyak sih, ada yang sudah lewat jatuh tempo atau belum, mana yang harus kita prioritaskan untuk kita tagih, itu bisa sangat-sangat dipantau. Oke, nah kemudian juga ada part di mana Bapak Ibu mungkin berjualan di online ya, tadi e-commerce, yang mana marketplace yang ada di Indonesia saat ini semakin lama semakin berkembang ya, untuk Tokopedia, Shopee, Blibli, JDID, Bukalapak, Lazada, dan Elevenia, ini semua sudah bekerjasama juga dengan kami untuk bagaimana kita mengimport penjualan yang ada di marketplace itu, tinggal kita tarik nih datanya untuk menjadi penjualan yang ada di Accurate. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengimport lagi manual one by one atau satu persatu ya di sistem pembukuan Bapak Ibu. Kita tinggal tarik data dari marketplace-nya. Kemudian juga dari sisi stok nih, event Bapak Ibu stoknya banyak dan bervariatif dengan berbagai satuan yang tingkatannya mungkin sampai ada pieces, kemudian ada lusin, kemudian ada box, sampai 5 tingkatan kita bisa. Dan juga kita bisa memantau arus barang dengan multi gudang fitur kita. Kita punya fitur untuk multi gudang di mana kalau Bapak Ibu mengklasifikasikan stok Bapak Ibu disimpan di gudang-gudang yang berbeda, itu sangat accurate. Oke, kemudian juga sisi laporan keuangan nih Bapak Ibu. Oke, nah di sini kita tidak hanya menyajikan laporan aja ya, Accurate berfungsi untuk memberikan analisa juga nih Bapak Ibu. Bahkan kita bisa membandingkan multi periode, posisi month to date, year to date. Oke, itu sangat bisa, kan kita bisa drill down, dan Accurate di sini mungkin saya bilang untuk mendukung para pelaku UMKM, kita sangat-sangat memiliki nilai yang berbeda dengan kompetitor ya, atau sistem yang lain, karena kita bisa menghasilkan bahkan 200 jenis laporan. Dan ini mungkin saya bisa pastikan hanya Accurate sih bisa sampai banyak gini nih laporan. Karena kenapa bisa 200? Karena kembali lagi fitur kita yang cukup lengkap, dan kita pun bisa modifikasi laporan yang kita harapkan seperti itu. Dan juga ini menyederhanakan proses integrasi, salah satunya untuk kewajiban kita pada regulasi ya. Untuk pelaporan pajak pastinya kita bisa langsung ke DJP tanpa Bapak Ibu harus membuka 2 interface. Hanya buka dari Accurate, kita sudah bisa memproses e-faktur, e-filing, ISPT, PPN, dan e-billing. Dan kita salah satu dari 14 mitra resmi PJHP yang bekerja sama dengan DJP. Dan ini merupakan opsional ya, Bapak. Dan pastinya tadi saya sempat singgung ada hal penting, yaitu isi security data. Kalau saya pakai digital system tuh aman nggak sih Mas? Data saya kemana? Data saya tuh disimpan di mana? Gitu. Yang pasti kami di sini merupakan salah satu bisnis yang menjual trust. Jadi kami menjual kepercayaan sekalian menjalankan bisnisnya dengan aman, pastinya dengan data-data Ibu tersimpan pada public cloud kita. Itu cukup kita kelola dengan baik, dan bahkan kita saat ini ada 6 titik server yang memang bisa langsung otomatis menduplicate data Ibu sekalian untuk disimpan. Karena jika ada 1 titik server kita kena bencana alam, maka 5 titik yang lain pun juga masih ada, Bapak Ibu sekalian. Dan pastinya di sini juga keamanan data atas aksesnya pun kita bisa mengalokasikan atau membagi hak akses sesuai dengan wewenang masing-masing ya Bapak Ibu, atas hak dan waktu. Dan juga fitur overflow digital yang mana dulu kita harus ngeprint dulu untuk bos tanda tangan, baru kita posting. Nah saat ini kita mau bayar listrik nih, let's say bayar listrik, kemudian waduh bos nggak ada, gimana ya, masa kita harus bayar listriknya besok keburu padam nih listriknya. Nah kita cukup dengan minta persetujuan bos secara digital.
Nah, bos kita tinggal approve dari handphonenya atau mungkin dari laptopnya, maka si bayar listrik tadi udah otomatis terjalankan ya. Mungkin kita juga bisa menghemat hingga 80% waktu kerja Bapak Ibu sekalian nih dengan sistem digital. Ya mulai dari kita input entry transaksi, menjadi sebuah jurnal, menjadi sebuah besar dan neraca saldo, sampai dengan laporan keuangan. Ada berbagai macam fitur accurate online yang Bapak Ibu bisa baca di sini. Kami sangat-sangat memberikan penjelasan lengkap, itu kita sangat-sangat bisa sekali ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin didemokan produk kita nanti secara spesifik, bahkan secara simulasi langsung kepada sistem, Bapak Ibu sekalian bisa langsung kontak melalui media sosial kami, minta demo, itu sangat-sangat bisa ya. Jadi nanti tim sales kami yang terdekat dari Bapak Ibu secara ini salah banyak ya, bukan salah satu, ini beberapa dari fitur-fitur accurate yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya, selain yang tadi saya jelaskan. Ada multi currency, bahkan ada payroll posting, ada smart internet banking. Nah, ini poin yang mungkin nanti kita akan jelaskan lebih lanjut nih, karena di sini smart internet banking ini adalah adanya peran serta UOB yang cukup keren sih. Dan ada rekonsiliasi bank, kemudian juga ada POS yang kita punya untuk sistem kasir. Dari sisi persediaan nih Bapak Ibu, kita juga ada stock of name sistem, ada job posting, ada nomor seri dan batch, kemudian juga perhitungan biaya kita bisa berdasarkan FIFO ataupun average. Dan add-on fitur kita yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan ada multi branch, ada cost and profit center, dan manufacture gitu. Nah, ini poin yang bisa Bapak Ibu tangkap juga, bahwa di sini ada accurate networks ya, yang mungkin masuk ke poin 4 tadi, integrasi sistem accounting terhadap proses operasional bisnis lainnya. Kami mendevelop dan tidak bekerja sendiri, karena kami juga berintegrasi yang sudah firm develop ya dengan tim developer kami. Di channel Bapak Ibu yang memiliki bisnis di marketplace, kami sudah bisa dengan Genie, Seller, Forstop, dan lain sebagai channel yang akan mengupdate dua arah nih, sistem stok dan juga penjualan. Kemudian juga dari sisi kasir sistem, selain kami mengembangkan accurate post, kami ada seller, Muka, Pound, dan Paybill yang sudah terintegrasi. Di sisi business banking kita ada UOB. UOB ini bisa apa aja ya? Nanti saya akan jelaskan manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk proses integrasi kami dengan UOB dengan accurate. Dan juga beberapa platform ketiga yang kita sudah MOU ya Bapak Ibu. Oh ya, ini untuk Bapak Ibu sekalian yang memang membutuhkan materi dari pitch deck accurate, ini juga nanti mungkin bisa dibantu follow up ya Mas Baim untuk bisa dikirimkan. Oke, kemudian juga ya singkat waktu juga mungkin di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa kita sudah merambah sampai aplikasi mobile juga Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa mengontrol bisnis lewat handphone ya. Ada accurate light, kemudian ada accurate post nih, kasir, dan juga canvasser yang berfungsi untuk taking order ketika bisnis Bapak Ibu sekalian ada tim sales yang memang harus menjemput bola di lapangan. Ketika dia ingin ngecek stok, kemudian dia ingin pesan barang untuk toko-toko yang dijual, itu dia tidak harus ribet konfirmasi telepon, tapi cukup dengan aplikasi Canvasser ini. Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba Light kami dengan masuk ke Play Store di Android Bapak Ibu sekalian, dan ketik Accurate Light. Kami menyediakan free trial juga ya Bapak Ibu selama 30 hari, dan juga Accurate Post juga free trial 30 hari. Bisa menghubungi kami juga untuk bisa kami pandu nanti jika Bapak Ibu sekalian butuh panduan. Nah, ini topik yang lumayan keren ya, yang kita gaungkan nih, bagaimana sih bisnis ini supaya bisa merdeka ya, UMKM, para pelaku UMKM yang mungkin salah satunya atau beberapa yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Jadi kita sudah kerjasama dengan UOB, di mana proses integrasi ini adalah
proses integrasi Accurate Online dengan Business Internet Banking Plus atau BIB Plus. Nah, ini nanti layanan Smart Link Banking dan juga add-on Smart Link UOB, yang mana tidak dikenakan biaya tambahan lagi ketika Bapak Ibu mengkoneksikan UOB Bapak Ibu sekalian, Internet Banking UOB Bapak Ibu sekalian dengan Accurate. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian harus terlebih dahulu menjadi nasabah dari Bank UOB dan juga menjadi Accurate Online untuk subscribe ya atau berlangganan. Kita tulis satu persatu di accounting kita. Nah, dengan adanya Smart Link ini kita cukup dengan proses import. Jadi mutasi rekening bank kita dapat berapa kredit apa dan rinciannya apa aja itu sudah otomatis masuk nih ke sistem accounting Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan seperti itu akan mempermudah proses rekonsiliasi atau penyocokan terhadap jurnal yang ada di Accurate-nya. Hasil rekening banknya kita tinggal import, kemudian nanti setelah diimport, kredit yang ada di UOB muncul di sini dan kemudian kita tinggal cocokkan jurnalnya. Kemudian yang kedua nih, automation via UOB atau virtual account UOB untuk media pembayaran atau pelanggan. Kasus sekolah ini, setiap siswa dapat dibuatkan via UOB, mempermudah semua jenis pembayaran administrasi untuk sekolah, di mana pembayaran bisa dilakukan transfer di mana aja dan kapan aja. Dan sekolah tidak membutuhkan untuk melakukan validasi atas dana mana sih yang masuk ke rekening atas siswa mana gitu kan. Nah, dengan VA ini dia udah otomatis siswa mana aja yang masuk dan pastinya penerimaan atas SPP ini akan terbuat otomatis sesuai dengan faktur dan pelanggan. Dalam konteks hal ini adalah siswa yang sudah ditentukan. Jadi karena kita sudah bisa nih buat virtual account untuk masing-masing pelanggan kita. Dalam contohnya di sini sekolah ya, tapi ini juga sangat bisa untuk bisnis lain ya, tidak hanya sekolah begitu. Jadi pastinya bisnis Bapak Ibu sekalian ada pelanggan gitu. Nah, pelanggannya kita buatkan VA satu persatu nih. Jadi nggak perlu lagi ada proses rekonsiliasi. Oh ya, si A sudah bayar, sudah masuk langsung di penerimaan pembayaran. Kita tidak perlu ada proses pencocokan jurnal lagi. Nah, yang ketiga adalah payroll. Ini untuk mempermudah proses penggajian ya, karena untuk manajemen misalnya guru, karyawan sekolah tersebut, waktunya penggajian itu tidak lagi si bagian keuangan itu melakukan setoran transaksi di bank. Accurate Online ini dapat mengenerate file payroll yang sudah sesuai dengan data dan daftar karyawan yang siap di-upload ke BIB Plus UU. Sehingga mempercepat proses payroll dan transaksi dilakukan di mana aja pun bisa dengan Accurate dan di BIB Plus. Dan juga manfaat yang keempat nih Bapak Ibu sekalian, di mana jika ada keperluan sekolah untuk pembayaran terhadap vendor, misalnya buku atau pembayaran pembangunan infrastruktur sekolah atau pembayaran sekolah ya. Ini tim pengelolaan sekolah hanya cukup membuka Accurate Online dan BIB Plus dalam satu kali posting transaksi. Jadi kita dalam mungkin let's say tengah hari atau akhir hari kita tinggal satu kali posting untuk menyebarkan pembayaran. Jadi misalnya ada 10, let's say 15 pembayaran, diklik satu persatu, cukup satu kali proses aja untuk tujuan rekening yang berbeda-beda termasuk bank yang berbeda-beda. Oke, kemudian saya lanjutkan, di sini siapa aja sih yang sudah digital gitu ya, dan siapa aja sih yang sudah menggunakan Accurate Online nih. Kita tidak terbatas pada satu segmen industri aja, bahkan ke usaha dagang itu bisa, ada usaha jasa juga bisa. Kita bisa lihat siapa saja rekan-rekan klien-klien kami yang sudah menggunakan Accurate Online. Kita ada F&B, gitu. F&B saat ini cukup banyak hadir yang baru ya di Indonesia ya, mengingat kita bisa langsung makan enak dari rumah ya dengan pesan ojol gitu. Nah, ini semua bisa penjualannya pun terintegrasi ke Accurate. Kemudian juga manufaktur atau pabrikasi nih Bapak Ibu. Pabrikasi proses bisnis manufaktur atau menjalankan sebuah produksi
mulai dari kita mengikut bill of material, kemudian juga ada step penjadwalan produksi, rencana kerja, surat perintah kerja, sampai dengan barang itu jadi kita tahu langsung HPP per barangnya berapa. Kita ada namanya add-on manufacture. Ini harga yang mungkin sedikit informasi ya, mungkin nanti di akhir juga akan ada promo spesial bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir nih pada webinar hari ini. Tapi kita coba informasikan dulu, harga normal kita pun tanpa promo sudah sangat-sangat oke ya, dan terjangkau. Sistem fitur yang sudah lengkap dan integrasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Per bulannya hanya 222.000 Bapak Ibu. Ini belum diskon promo. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan satu database, satu user, dan pastinya sudah dapat pos untuk cabang pertama. Oke, dan mungkin ini sudah di akhir dari presentasi saya ya, Pak Vincent. Oke, nah ini hopefully sih dengan Bapak Ibu menggunakan digitalisasi pengetahuan ini memungkinkan bisnis Bapak Ibu menjadi lebih efisien, fokus pada pertumbuhan bisnis, kemudian juga memastikan bahwa tetap patuh juga nih, dan jelas merupakan kebutuhan utama dalam menjalankan sebuah bisnis. Oke, ya. Oke, thank you Mas Bram. Luar biasa nih presentasinya nih. Menarik banget ya Pak. Oke. Ya, menarik banget. Kalau dibilang memang pembahasannya apa ya, daging banget ya. Daging banget tuh. Webinar ini isinya ya, daging semua gitu ya. Iya benar. Sebenarnya Dan saya memang juga ada beberapa highlight juga ya. Betul, yang Mas. apa namanya bisa di highlight lah, mulai dari digitalisasi juga. Kenapa sih harus digitalisasi ya? Karena yang kalau masih manual pun sebenarnya kan banyak kesulitan ya. Apalagi memang sekarang udah serba eranya digital yang udah hampir tiap hari kita selalu menggunakan gadget ya. Ya, betul. Jadi harusnya udah nggak perlu lagi yang manual, yang catat-catat, apalagi masih menggunakan kertas-kertas ya dalam pencatatannya. Jadi dengan adanya digitalisasi ini bisa lebih hemat waktu, dan dari segi biaya juga lebih hemat. Ya, betul sekali Mas. Jadi mungkin yang tadi sempat disampaikan ya, era saat ini banyak banget yang sudah digitalisasi, apalagi semua sudah megang gadget. Itu yang megang gadget nggak cuma kaum milenial, tapi dari muda sampai tua, bahkan yang kita lihat ya bapak-bapak pun sekarang udah kalau nggak megang handphone tuh kayak mati gaya ya. Benar. Siap. Oke banget nih, memang apalagi juga di satu sisi Accurate sendiri udah bisa atau sudah terintegrasi nih dengan Yobi ya. Jadi udah semakin mudah ya dari sisi payroll pun, urus payroll pun dengan adanya integrasi antara Accurate juga dengan Yobi memang udah lebih smooth, jadi lebih efisien juga dari segi waktunya ya. Dan manfaatnya cukup banyak ya. Oke. Terima kasih Mas Bram ya. Betul. Kalau mungkin bagi para peserta, Bapak dan Ibu bisa langsung nih kirim pertanyaan-pertanyaan yang memang mengenai kendala-kendala dalam bisnisnya, bisa langsung ditanyakan saja di kolom Q&A ya. Dan selanjutnya saya take over dulu nih Pak Vincent ya. Silakan. Karena berikutnya Pak Vincent nih sepertinya yang akan memberikan materi ya. Oh iya, betul sekali. Karena gini Mas Fibra, dari tadi nih Mas Bram nih sebutin UOB gitu kan. Benar. Mungkin dari antara teman-teman ataupun Bapak Ibu yang join di sini nih belum tahu sebenarnya tuh UOB itu siapa gitu. Oke. Ya mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Saya yakin sih udah pada tahu lah, udah pernah dengar atau pernah lihat gitu kan. Bang Yobi gitu kan. Nanti mungkin kalau boleh nih habis ini saya mau sedikit lah menjelaskan mengenai Yobi dan kerjasama kita dengan Accurate Online itu seperti apa. Baik Pak, saya persilakan Pak untuk waktu ya. Oke, saya sambil izin share screen ya Bapak Ibu semua ya. Sudah kelihatan screen saya? Sudah Pak? Sudah ya. Oke.
Oke, mungkin dari tadi nih, tadi seperti yang saya bilang dari Mas Bram sudah menjelaskan bahwa Accurate ini sudah ada integrasi dengan UOB gitu kan, dengan segala benefitnya dari tadi bisa, saya mungkin coba recap lagi ya, yang tadi dijelaskan oleh Mas Bram. Jadi dari Accurate itu kita pertama-tama rekening koran atau account statement untuk khusus bisnis itu bisa diimport ke dalam Accurate supaya bisa dicocokkan nih supaya pencatatan uang atau aliran kas keluar masuk itu bisa lebih gampang. Itu yang satu. Yang kedua, kita juga ada multi bulk payment gitu kan. Jadi misalnya contoh ada bisnis dari Bapak Ibu semua yang memang melakukan pembayaran rutin misalnya ke vendornya ataupun ke suppliernya gitu kan. Itu secara mudah menggunakan bulk payment ini yang sudah terintegrasi. Jadi dari Accurate tinggal buat file untuk bulk payment-nya, diupload ke internet banking kita di UOB Plus dan langsung sudah bisa jalan. Dan kita salah satu mungkin bisa dibilang sebagian kecil dari bank yang untuk bulk payment ini tuh nggak ada jeda waktunya. Maksudnya dalam artian gini, bisa hari itu juga atau same day. Jadi mungkin kalau di bank lain, harus upload filenya sehari sebelumnya atau bahkan ada yang katanya saya dengar harus 3 hari sebelumnya gitu kan. Kadang-kadang kan nggak keburu gitu kan. Nah kalau di Bank UOB itu Bank UOB bisa langsung hari itu juga selama sebelum jam 12 bulk payment itu bisa jalan gitu ya. Jadi udah mudah banget, udah gak bikin yang mudah pakai Accurate gitu kan, bisa dijadwalin lagi setahu saya di Accurate ya, bisa dijadwalin, lakukan pembayaran juga same day, jadi bisa lebih efisien nih alur kerjanya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu juga ada integrasi dengan virtual account kita. Nah, virtual account kita itu tadi yang seperti dibilang, misalnya contoh kasusnya adalah untuk sekolah gitu, untuk kursus itu sangat-sangat berguna ya. Kalau ada Bapak Ibu yang bisnisnya tuh ada nasabah yang melakukan pembayaran itu sering, bisa di-tracking dengan virtual account UOB. Dan untuk informasi, virtual account UOB itu open ya Bapak Ibu. Jadi bisa seperti rekening biasa. Jadi misalnya contoh, bayarnya apa? Kalau virtual account harus bayar pakai UOB dong? Enggak juga Bapak Ibu. Jadi virtual account UOB itu tuh open untuk semua gitu ya. Jadi dari bank manapun bisa transfer ke virtual account UOB. Nah, dan yang terakhir yang fitur yang lumayan penting juga bahwa di Accurate kan sudah ada fitur payroll kan. Fitur payroll, pembayaran payroll itu pun bisa lewat UOB Plus. Gitu. Itu recap sedikit nih dari yang fitur integrasi kita dari UOB dengan Accurate Online. Nah, mungkin di sini yang saya mau sedikit jelaskan adalah mengenai UOB sendiri gitu. Mungkin tadi saya bilang mungkin ada yang belum pernah lihat gitu kan UOB itu siapa atau belum pernah dengar atau masih samar-samar UOB itu banknya seperti apa sih gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu tahunya UOB itu UOB Plaza, gedung kita yang cukup ikonik ya. Mungkin bisa dibilang salah satu yang paling unik nih di Jakarta. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelahnya Bundaran HI, dekat banget sama Bundaran HI itu ada gedung yang kelihatannya unik nih, itu tuh gedung UOB Bapak Ibu. Nah, dan di UOB sendiri kita itu punya sekitar 3.500 pegawai gitu kan, dan 178 kantor cabang dan cabang pembantu. Kita aset yang kita kelola sekitar 105,7 triliun Bapak Ibu yang kita kelola, dan kita punya 73,6 triliun total kredit yang ada jalan sama kita, dan kita punya 81 triliun total dana dari. Dan UOB ini bukan bank kemarin sore Bapak Ibu ya, jadi kita sudah banyak mendapatkan penghargaan ya Bapak Ibu, baik dari institusi finansial maupun dari majalah-majalah ekonomi ya Bapak Ibu. Nah, untuk jaringan Bapak Ibu, UOB ini hampir di seluruh Indonesia sudah ada jaringannya, dan kita sudah 70 tahun lebih beroperasi di Indonesia. Bapak Ibu mungkin dulunya mungkin Bapak Ibu yang sudah lama ya tahu UOB itu dulunya Bapak Ibu. Namun sejak tahun 2010 itu kita change over, kita ganti namanya menjadi Bank UOB saja gitu ya. Dulu namanya Bank UOB Buana gitu. Nah, di 2022 ini kita syukur puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, kita dianugerahkan World Best Bank. UOB Indonesia itu dia anugerahkan kategori World Best Bank dari Forbes ya, di tahun 2022 ini. Dan di tahun 2022 ini mungkin Bapak Ibu juga pernah baca berita juga bahwa UOB Indonesia mungkin saya bisa bilang UOB secara grup sudah mengakuisisi untuk dari bisnis Citibank
Bapak Ibu. Jadi Citibank untuk personal bankingnya itu kita akuisisi ya Bapak Ibu ya di empat negara, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan 5 negara dengan Singapura juga ya Bapak Ibu. Dan proses integrasinya akan berlanjut nih Bapak Ibu, berlanjut dan sudah mulai dari awal tahun ini. Dan Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri bahwa ke depannya nasabah Citibank itu akan join sama kita juga, dan kantor-kantor cabangnya gitu ya di Citibank itu akan join sama kita juga. Tadi kalau yang tadi saya sebutkan itu yang belum Citibank join yang sudah kita akuisisi gitu ya. Jadi memang kita bisa dibilang bank yang cukup besar dan sangat-sangat berkembang. Nah, secara dari fitur banking yang kita provide gitu ya. Jadi di UOB ini kita satu-satunya bank yang menyediakan jasa bukan hanya banking saja, kita sebut ada fitur namanya beyond banking Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya banking itu mungkin ya bisa saya bilang hampir semua bank juga pasti ya apple to apple. Bisa dibilang ada kelebihan, ada kekurangan, namun pasti fiturnya ada. Bisa contoh, tadi saya bilang ada internet banking, mungkin bank lain internet banking itu ada. Virtual account kita sebutnya FunPlus, yang tadi yang virtual account kita sebut itu FunPlus, di bank lain mungkin ada gitu kan, giro account pasti ada gitu kan. Nah cuman yang mungkin nggak ada di tempat lain, mungkin kita juga punya rambah ke digital banking. Kalau tadi Mas Bram ada singgung sedikit ya, untuk digitalisasi termasuk masuk ke bank juga. Bank itu ada namanya digital bank gitu kan. Nah UOB juga udah ada Bapak Ibu digital banknya yang namanya Tomorrow RW ya. Jadi kita udah ada. Dan juga kita ada juga program yang namanya Bismart. Nah, Bismart ini yang kita sebut Beyond Banking Solution. Jadi Bismart ini kita bekerja sama dengan beberapa partner, dan salah satu partner kita dan partner kita bilang sih partner terbaik ya Bapak Ibu, itu dengan Accurate Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat di sini ini Beyond Banking Solution. Karena kita tahu bahwa digitalisasi itu tadi seperti yang Mas Bram juga sudah jelaskan, itu merambat ke seluruh mini bisnis, dan kita lihat bahwa ini akan jadi kebutuhan buat nasabah kita. Jadi kita menghadirkan solusi Bismart ini sebagai fasilitas Bapak Ibu buat nasabah. Bukannya jadi mungkin ada yang pernah saya ketemu dengan nasabah nanya, ini UOB jadi calo software atau gimana, atau ikutan jualan software atau gimana? Enggak ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai kita fasilitas. Karena kenapa saya bilang fasilitas? Karena kita bentuknya strategic partnership di mana kita mengintegrasikan juga fitur-fitur bank kita yang tadi saya sebutkan, ada Bankers, FunPlus itu dengan Accurate gitu ya Bapak Ibu. Bahkan kita juga berkolaborasi dengan partner-partner kita, terutama Accurate, itu memberikan biaya yang lebih rendah. Karena tadi kan sesuai dengan instruksi dari pemerintah untuk UMKM untuk go digital, tapi kan kita tahu untuk go digital itu pasti butuh biaya. Makanya di sini dengan strategic partnership yang kita punya, nanti saya akan coba kasih lihat bahwa UOB akan berusaha supaya bisa memberikan pricing yang terbaik ya untuk nasabah. Jadi bukannya dengan sama UOB makin mahal juga, malah kan lebih murah ya Bapak Ibu, karena di kita bukan reseller tapi kita partner dengan solusi-solusi yang tadi. Nah ini tadi yang saya sempat singgung sedikit, UOB Bismart ya, program digital dari UOB yang nggak ada di bank lain Bapak Ibu. Saya berani jamin hanya ada di UOB nih yang seperti ini nih. Yang kita kerjasama dengan software house yang sudah kita secara dari bank kan, memang dari bank kan regulasi sangat ketat, kita tahu kita diawasi oleh OJK, kita terapkan sama. Jadi karena program Bismart ini kita anggap sebagai salah satu fasilitas ataupun program dari UOB, pemilihan partnernya ini pun kita seleksi dengan ketat, dan semua proses yang dilalui oleh bank untuk meyakinkan nasabah bahwa datanya aman segala macam, itu kita harus terapkan juga di partner kita gitu ya. Jadi partner-partner ini yang kita sebut ini sangat-sangat sudah melalui standar yang sudah sama dengan standar bank gitu ya. Jadi bukan partner yang sembarangan nih Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini Bismart itu memang kita mau membantu bisnis nasabah itu end to end, mulai dari payment collection sampai ke stok barang nih Bapak Ibu. Jadi semuanya ini yang memang kita sudah kerjasama dengan Accurate, dan kita berusaha untuk memberikan solusi terbaik nih buat nasabah-nasabah kita. Gitu ya. Nah, mungkin tadi saya sempat singgung juga, saya bilang bahwa UOB bukannya malah jualan gitu, kita bukan jualan, kita malahan memberikan solusi untuk nasabah. Dengan apa? Kita kerjasama dengan Accurate, kita punya
nih, promo khusus nasabah UOB buat Bapak Ibu di sini yang sudah jadi nasabah UOB ataupun ada Bapak Ibu yang belum jadi nasabah UOB, nantinya mungkin nanti dari UOB kita akan bantu untuk bisa onboard dengan UOB. Kalau sudah onboard dengan UOB, untuk Accurate Online ya tadi yang dibilang sama Mas Bram, 222.000 ya Mas Bram ya per bulan ya untuk satu user ya. Iya, betul Bapak. Nah, ini di sini kalau Bapak Ibu dengan UOB itu 222.000 itu kita bisa bikin jadi 2,2 juta ya. Tapi untuk 1 tahun Bapak Ibu plus ekstra 2 bulan plus ditambah 2 user lagi Bapak Ibu. Jadi 3 user 14 bulan di 2,2. Dengan tadi harga normalnya kalau kita hitung harga normal dari penambahan fitur dan segala macam itu di 3,7 menjadi 2,2 juta Bapak Ibu. Ini harga yang sangat-sangat murah dan sangat-sangat beneficial untuk Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ngambilnya yang lebih lama ataupun user yang lebih banyak itu juga savings-nya atau ininya akan lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini yang kita coba tawarkan Bapak Ibu untuk nasabah dari UOB ataupun calon nasabah UOB nih yang kita sekarang hari ini kita semua ikut webinar ini gitu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin itu aja sebenarnya dari saya. Jadi memang kita dari UOB kita sangat-sangat berterima kasih ya pada Accurate gitu ya udah bisa jadi partner kita dan kita bisa sama-sama untuk mensukseskan program pemerintah Bapak Ibu ya, untuk supaya UMKM go digital ataupun secara general bisnis itu bisa go digital gitu. Thank you. Mungkin saya kembalikan ke Mas Ibrahim ya. Oke, terima kasih Pak Vincent. Yes. Memang dari UOB cukup sangat jelas ya informasinya juga tadi mengenai UOB. UOB itu apa sih? Mungkin buat Bapak dan Ibu yang masih belum tahu, ternyata memang dari UOB sendiri juga banyak solusi-solusi dan juga fitur-fitur yang menarik ya untuk para pelaku bisnis juga, dan banyak juga promo-promo yang memang wah itu udah murah-murah banget itu. Jadi di zaman saat ini lagi memang mahal-mahalnya, UOB dan juga Accurate bisa kasih harga-harga dan promo-promo yang menarik banget. Jadi kita masuk ke sesi selanjutnya kali ya. Bisa kita lanjut pada sesi Q&A. Nah, mungkin bagi yang Bapak dan Ibu ingin bertanya, silakan bisa langsung aja nih di kolom Q&A. Dan bahkan kalau beruntung kita bisa berikan akses untuk open mic, jadi bisa langsung tanya ke panelis. Ya, kita mulai udah aja. Ada nih kayaknya nih Mas Ibrahim. Iya nih. Kayaknya udah ada pertanyaan nih Mas Ibrahim, boleh bantu bacakan. Oke, mungkin kayaknya ini pertanyaannya kita kasih akses open mic kali Pak ya. Boleh. Atau kita coba bahas yang sudah masuk dulu kali ya. Nanti baru ini ada yang raise hand, baru kita open mic kali. Oke, boleh. Kita hold dulu untuk yang raise hand ya Pak Alfonso. Jadi ini kita berikan akses dulu kepada Pak Wilson Janitra atau Wilson. Oke, apakah bersedia untuk open mic? Atau mungkin bisa kita bacain ya Mas, karena ini udah disampaikan detail nih pertanyaannya. Iya. Gak apa-apa sih, mungkin kita bisa langsung respon ya Mas. Coba. Oke, boleh. Cuman ini nampaknya memang Pak Wilson ada atau tidak ya? Ada nih kayaknya. Kalau saya sudah berikan akses ya untuk open mic, jadi bisa di unmute juga. Ya, kalau dari sambil saya bacakan ya Pak Wilson. Nah, ini udah open mic juga. Jadi Pak Wilson ini dari Pontianak ya Pak Wilson ya. Dan salam kenal juga Pak Wilson dari kita tim Accurate dan juga tim UOB. Jadi Pak Wilson ini bertanya ya dari industri bisnisnya di perbengkelan udah menggunakan Accurate ya, dan Pak Wilson ada pertanyaan mengenai Accurate Online pada industri F&B. Dan untuk F&B, jadi gimana sih cara jalan kerja Accurate Online dalam persediaan dan juga
bisa dibantu jelaskan lebih lanjut mengenai Accurate Online pada industri F&B. Mungkin Mas Bram ya Baik, bantu siap. jawab nih. Oke, terima kasih Pak Wilson Jenitra. Ini special thanks juga ya Bapak sudah menggunakan Accurate Online, sudah bergabung dengan kami untuk bengkelnya nih Pak Wilson. Oke, nah ini pertanyaan. Ya, siap. Pertanyaan Bapak, di F&B kita bisa berperan seperti apa? Nah, pastinya di F&B ini relate dengan cash langsung ya Pak ya. Jadi kita mengarahkan untuk bisnis secara interface-nya tetap menggunakan accurate POS nih Pak, agar si karyawan kasir kita itu bisa langsung memproses penjual. Itu untuk interface awalnya. Kemudian juga kalau Bapak tanyakan terkait dengan persediaan, kami memiliki fitur namanya item group. Item group ini untuk F&B juga cocok Pak, di mana setiap menu kita bisa breakdown bahan-bahan yang digunakan apa saja, sehingga sehingga kita menjual si item menu tersebut, otomatis si bahan-bahan bakunya juga langsung berkurang. Atau juga dengan cara yang kedua nih Pak Wilson, dengan sistem job posting. Mungkin Bapak sempat lihat ya di sebagai HPP gitu ya. Ya, betul sekali Pak. Jadi kalau Pak Wilson proses F&B-nya adalah harus masak dalam partai besar gitu ya Pak ya. Nah itu nanti bikin proses masaknya itu bisa pakai job posting dulu sehingga menghasilkan berapa item produk yang siap tuh, begitu Pak. Oke. Paham. Ya, bisa menjawab ya Pak. Jalan kerjanya juga sama berarti kayak biasa ya? Ya betul. Mungkin kalau di bengkelnya sudah menggunakan accurate POS belum Pak? POS belum. Oke, nah ini nanti bisa Pak kita tindak lanjuti. Kebetulan untuk Pontianak juga termasuk area saya. Nanti ada tim kita yang mungkin bisa mendemokan lebih lanjut ya Pak. POS ini lebih ke sistem kasir yang untuk sistem kasir sebagai pembayaran apa dan lain-lain gitu ya? Ya betul sekali. Jadi ini nanti juga langsung real time, datanya masuk ke back office online-nya. Oke deh Pak. Kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak Wilson. Oke. Baik, Pak Wilson sudah cukup puas Pak dengan jawaban dari Pak Bram. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh Pak nih, ada mumpung berkesempatan nih, tanya langsung. Sejauh ini cukup jelas sih untuk yang bagian itu ya, industri F&B-nya. Soalnya kan pertama pikirnya kayak gimana sih cara kita breakdown itu bahan-bahan, kita jadiin sebuah produk, gini-gini. Rupanya ada sistem yang namanya tadi item apa itu, kategori itu ya? Item group, betul sekali. Item group itu ya, itu kayaknya lebih cocok deh kayaknya. Iya. Ya, betul. Ya. Oke. Oke Pak, semoga lancar dan sukses ya Pak. Oke, kasih ya. Terima kasih Pak Wilson. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tadi sudah ada Pak Alfonso Dimas Prasetyo yang sudah raise hand ya. Mungkin kita bisa berikan akses mic. Nah, sudah diberikan oleh Mimin di Accurate. Jadi Pak Alfonso Dimas Prasetyo, silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Halo Pak Alfonso Dimas. Wah, masih join kah Pak Alfonso? Sih Mas, kayaknya masih join, cuman belum. Masih join ya. Mungkin kita lanjut dulu nih ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Oke. Wah, ini ke IOB nih, Pak Vincent. Jadi ada yang tanya nih Pak Vincent, apa sih yang menjadi keunggulan ya dari IOB Bismart? Wah. Dan juga sejauh apa IOB Bismart dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya? Ya, Pak Vincent ya, mungkin bisa dibantu jawab. Baik, oke, thank you. Thank you ya pertanyaannya. Dari Bapak siapa mungkin biar saya ini? Oh, ini Bapak Dani Pak dari Pak Dani ya. Tangerang. Oke, Pak Dani Tangerang. Thank you Pak Dani untuk pertanyaannya Pak.
Jadi keunggulan dari Bismart itu seperti yang saya bilang, ini adalah salah satu fasilitas dari UOB yang tidak dimiliki oleh bank lain ya Pak. Jadi benar-benar hanya di UOB yang memiliki Bismart ini, di mana kita berkolaborasi dengan software house ataupun penyedia software as service gitu ya, untuk bisa memberikan solusi untuk nasabah untuk go digital atau untuk bisnis ke go digital. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah yang pertama, pricing yang tidak didapatkan di channel lain. Jadi untuk tadi seperti saya bilang, walaupun kita punya niat untuk go digital, tapi namanya go digital butuh biaya. Nah, dari kita akan berusaha memberikan pricing yang terbaik dari partner-partner kita yang pricing yang nggak bisa didapatkan dari bank lain ataupun dari langsung dari misalnya contoh nih Accurate langsung itu pricingnya nggak segitu gitu loh. Itu yang nomor satu ya, karena semua it's all about cost gitu kan. Nah yang kedua itu software kita itu semuanya cloud atau berbasis cloud, karena kita lihat di sini makin lama software cloud ini makin mendominasi pasar software ya. Karena sekarang itu udah terlalu banyak platform gitu kan, ada platform mobile, ada komputer juga ada Mac, ada PC gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya kita beli di satu platform, kita terkunci gitu loh di situ, dan begitu nanti ada update-nya susah, mesti beli lagi software-nya. Nah, makanya kita lihat cloud itu adalah way to go gitu lah. Adalah kedepannya itu akan semua software itu akan bersifat cloud, karena makin lama jaringan juga makin reliable gitu kan, semua orang udah bisa akses internet sekarang ini bisa dibilang, dan satu lagi tidak initial cost atau cost di awal itu sangat-sangat kecil, hanya perlu jaringan internet dan perangkat misalnya komputer, laptop ataupun handphone itu bisa. Itulah kenapa kita semua software yang kita kerja dengan Bismart itu via cloud gitu ya. Itu yang kedua. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, cara kita bantu bisnis itu gimana? Yaitu, jadi kita menghubungkan software ini dengan fitur banking. Ya, fitur banking karena contoh kalau kita ngomong akuntansi, ujung-ujungnya apa? Pasti orang bilang ujung-ujungnya duit gitu kan. Ujung-ujungnya duit kan nggak mungkin udah go digital semuanya masih cash gitu kan. Di mana-mana kita harus misalnya harus ada fitur dari bank juga gitu kan. Nah, fitur-fitur dari bank ini yang kita integrasikan lewat Bismart gitu. Termasuk dari yang tadi ada SmartLink di Accurate dengan UOB. Jadi prosesnya itu nggak terpisah. Kadang-kadang kan orang pikir, aduh saya beli software, nambah-nambahin kerjaan saya aja gitu loh. Kadang-kadang kan orang seperti itu mikirnya. Nah ini kita berusaha untuk bikin supaya semuanya itu jadi lebih smooth. Semua lebih lancar, di mana banking dan software, banking dan accounting, banking dengan tadi ada sebut HR gitu, itu bisa lebih smooth gitu loh. Jadi itu yang akan kita bantu lewat bisnis. Gitu mungkin. Thank you Pak Vincent. Sama-sama. Buat Pak Dani di Tangerang. Ya, semoga bisa menjawab ya Pak Dani ya. Ya. Ya, saya lanjut nih untuk pertanyaan berikutnya. Ada Bapak Joko Alfianus Sinuraya. Mungkin kita bisa berikan akses open mic saja ya. Nah, silakan Pak Joko bisa bertanya langsung ke panelis karena sudah diberikan akses. Halo Pak Joko. Halo. Baik. Kalau gitu kita bacakan saja pertanyaannya dari Pak Joko ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Joko ini mengenai berdasarkan aktivitas dan pengoperasian Accurate, apakah ada kekurangan spesifik yang kemungkinan bisa terjadi saat kita menjalankan software tersebut? Dan juga untuk implementasinya sendiri, apakah perlu pihak spesialis untuk mengarahkan cara penggunaannya? Atau kita bisa otodidak nih? Nah, ini Mas Bram mungkin bisa bantu jawab ya mengenai penggunaan Accurate kali ya. Siap, implementasinya. Siap, oke. Nah ini mengacu ke pertanyaan yang pertama ya, Mas Bayu. Halo Pak Joko. Jadi apakah ada kekurangan spesifik nih yang mungkin bisa terjadi saat kita menjalankan software? Oke, nah untuk kita berbicara terkait dengan Accurate Online nih, Pak.
so far sejauh ini seluruh fitur kami ini sudah SAK yang berlaku di Indonesia ya Pak, dan juga beberapa fitur yang memang secara tampilan itu juga modifikasi nih output atau cetakannya atau desain cetak. Kalau ditanyakan kelemahannya apa sih sebenarnya, kalau dari sisi fitur kami rasa sudah lengkap, tapi pengoperasionalan kita ini sangat tergantung dengan internet nih Pak Joko, karena kan kita berbasis pada web based atau cloud based atau online based gitu. Sama halnya dengan yang tadi disampaikan Pak Vincent ya, kita sudah cloud ya, semua data kita simpan di cloud atau server, dan kita ketika tidak ada internet pastinya tidak bisa digunakan gitu. Nah, untuk yang bisa dilakukan secara offline, kan dari area kita tiba-tiba lost connection, kota kita terputus, apa yang bisa dilakukan? Di offline mode kita hanya ada versi untuk accurate POS-nya. Jadi accurate POS atau kita ini ketika tidak ada jaringan internet, secara emergency itu tetap bisa melakukan transaksi. Jadi kita tetap bisa untuk mencetak nota dan juga proses penjualan, gitu ya. Tapi data yang tersave pada saat offline mode itu akan tersimpan sementara pada device-nya sampai dengan si handphone atau Android ini internet lagi, baru itu datanya akan up ke back office. Jadi mungkin bisa dibilang bukan kekurangan, tapi adalah memang kita sangat-sangat tergantung nih dengan internet Pak, karena untuk online base sekali lagi digitalisasi pasti pun apapun medianya sangat yang bersentuhan dengan internet ya Bapak. Nah, untuk pertanyaan kedua, nah ini apakah bisa sendiri? Nah, tadi saya sudah sempat singgung juga Pak, bahwa di kita ini cukup sangat user friendly Pak. Halaman bahkan ada petunjuk penggunaan. Kita juga ada YouTube tutorial di channel kita, kemudian juga ada panduan e-book manualnya Pak. Ini sangat bisa dijalankan secara otodidak begitu. Ada juga opsi ketika memang bisnis lo kompleks, ada integrasi di beberapa titik atau mungkin ada keunikan transaksi dan lain-lain. Kami pun juga ada pilihan pendampingan implementasi Pak. Jadi jasa implementasi itu nanti kita juga siapkan. Rekanan kita untuk yang kita membantu pendampingan mulai dari setup, training sampai dengan live, Bapak bisa menggunakan tanpa ada kebingungan gitu ya. Dan saat ini pun kita sudah mengadakan after sales free secara online selama 2 jam begitu. Jadi jangan khawatir, cukup banyak akses Pak, bisa belajar accurate selain bisa belajar. Baik. Wah, sudah cukup terjawab ya dari Pak Joko. Ya, betul. Pertanyaannya, dan ini udah banyak banget ini Q&A yang masuk juga. Ada Pak Christian ya, Mas. Iya. Mas Bayu. Ini mungkin juga kita berikan langsung nih ke Pak Christian ya. Karena coba bisa dibantu admin untuk berikan akses pada Pak Christian Darmawan ya. Halo Pak Christian Darmawan. Apa bisa join dengan open mic atau memang lagi tidak bisa untuk join open mic? Rasanya kita bacakan saja juga. Jadi kalau Pak Christian ini tanya mengenai, jadi kalau berlangganan Accurate POS itu apa udah termasuk Accurate online? Gimana tuh Mas Bram? Mantap pertanyaannya. Melanjutkan jawaban yang tadi ya, Accurate POS ya. Nah, untuk berlangganan Accurate POS ini sudah pasti harus berlangganan Accurate online sih, karena sebetulnya kebalik nih Pak, berlangganan Accurate online seperti dapat Accurate POS gitu. Nah, jadi sebenarnya main produk kita ini adalah Accurate online Bapak, sedangkan Accurate POS adalah produk turunan kami yang pastinya bisa diakses ketika Bapak memiliki online-nya. Sehingga cukup bayar dengan harga yang tadi saya spill 222.000 itu
accurate online dan accurate post untuk outlet pertama gitu. Jadi kalau misalnya Bapak punya bisnis itu hanya satu kasir dalam satu lokasi yang sama, ya cukup bayar yang 222.000 tadi Pak, itu sudah langsung dapat semua. Tapi kalau ada outlet kedua atau kasir kedua, itu nanti ada biaya kan dengan gitu ya. Oke. Menarik banget nih emang ya, Mas Bram, dari jawaban-jawabannya. Dan semoga juga bisa memberikan kepuasan bagi para yang bertanya ya pada cara hari ini. Nah, ini juga ada nih pertanyaan berikutnya. Ini untuk UOB nih. Wah, coba kita lihat dari Ibu Tini di Jawa Tengah. Iya, oke. Dari Bu Tini ya. Nah, ini Pak, pertanyaannya nih Pak. Kira-kira apa sih tips dan triksnya atau saran dari UOB Bismart untuk para pelaku bisnis UMKM agar lebih optimal dalam menerapkan strategi bisnis go digital? Mungkin Pak Vincent bisa dibantu menjawab ya Pak. Oke, kalau dari view kita ya karena di UOB sendiri kita itu melakukan studi kepada kalau di luar kita sebutnya SME ya, Small Medium Enterprise, itu kita lakukan 2 tahun sekali studi ini di studi ini. Dan saat kita tanya sama para pelaku SME ini, pelaku SME bilang kalau misalnya kita lihat untuk supaya bisa go digital itu yang pertama-tama itu satu kita siapin budgetnya. Ya, kita siapin budgetnya dan willingness atau keinginan untuk bertransformasi. Karena kita lihat di sini pandemi ini justru ada blessing in disguise-nya kalau dari hasil survei kita. Karena saat pandemi berlangsung kita bisa lihat banyak orang yang tadinya nggak go digital atau lagi tadinya tuh semuanya tuh serba manual, serba apa ya, serba masih tradisional gitu kan. Itu semua mau nggak mau go digital. Contohnya, kalau yang tadinya kalau mau makan tuh harus ke restoran, gara-gara kemarin apa ya, banyak banget istilahnya itu ya PSBB, PPKM, pokoknya semua dah. Itu kan jadi nggak bisa kan, mau nggak mau semua belajar cara pakai order makanan pakai ojek online, bener nggak? Nah itu yang ada digarap oleh nasabah ataupun dari pelanggan yang bukan pelanggan, kita sebut pelaku bisnis ya, dari pelaku bisnis bahwa nggak usah takut go digital karena banyak pelaku bisnis ini malah takut go digital karena dia pikir aduh saya bikin go digital misalnya contoh di restoran menunya jadi menu online gitu kan, misalnya itu kayak gitu kan, nanti malah pelanggan saya pada kabur, nggak ada yang mau datang. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena dari yang kita survei justru karena pandemi ini makanya orang itu jadi literasi digital itu semakin meningkat karena pandemi ini. Jadi bisnis itu nggak usah takut go digital karena tidak bisa dipungkiri saat bisnis sudah go digital segalanya itu kan jadi lebih efisien. Apalagi ya kalau kita bilang tadi dengan kayaknya Pak Vincent close ya. Pak Vincent ini ke close ya? Ke close, mungkin close sinyal kayaknya. Wah. Pak mau nanya ini. Iya, sebentar. Oh ini dari Ibu Alfonso ya? Iya. Mungkin sambil menunggu Pak Vincent kita bisa berikan akses ya buat Ibu Alfonso. Silakan Bu, ada yang mau ditanyakan? Ini apa perbedaannya akuntansi berbasis accurate berbasis desktop dengan accurate berbasis online seperti itu Pak? Kalau misalnya dan juga kalau misalnya ingin kursus accurate karena saya sebagai pengajar, apakah gimana caranya gitu Pak untuk diajarkan ke mahasiswa, gitu, gimana caranya? Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Baik Ibu, mohon maaf ini Ibu Alfonso Dimas Prasetyo ya atau bukan ini anak mahasiswa saya yang linknya
Saya Bu Fitri. Oh baik Ibu Fitri. Ini tadi saya mau manggil Bu Alputuk, kayaknya aneh gitu ya. Baik Bu Fitri. Mahasiswa saya yang ngelinkannya Pak. Siap-siap. Pertanyaan cukup luar biasa nih dari dosen ya. Iya. Ini terkait dengan Accurate digunakan untuk edukasi. Nah betul sekali Ibu. Mungkin saya sedikit informasikan juga bahwa peran serta Accurate di Indonesia itu adalah salah satunya juga untuk mendukung edukasi terhadap ilmu akuntansi ya di Indonesia, dan kita sudah masuk ke beberapa universitas untuk free untuk bisa menggunakan sistem kami dijadikan sebagai media pembelajaran. Betul sekali Ibu. Nah, jadi pertanyaan Ibu adalah apa sih perbedaan yang mendasar ya Bu ya versi desktop dengan versi online. Halo Pak Vincent, mohon izin ini tadi kita melanjutkan untuk pertanyaan dulu ya Pak. Oke, kembali lagi ke Bu Fitri. Nah, jadi perbedaan yang mendasar adalah sistem untuk penggunaannya, Bu. Pastinya kalau penggunaan dari sistem desktop kan itu harus diinstal dulu dan hanya bisa digunakan di media atau di PC yang diinstal saja. Gitu ya. Kalau online ini kan web based, jadi bisa diakses di mana saja dan penyimpanannya di server atau di server cloud kami atau di public cloud kami. Kalau dari sisi fitur sebetulnya tidak terlalu banyak yang signifikan perbedaan dengan desktop 5 ya. Online ini lebih banyak ke fungsi integrasi sih, karena kalau desktop tidak integrasi kebetulan karena dia offline version. Gitu. Jadi seperti integrasi dengan marketplace, dengan DCP, kemudian integrasi dengan perbankan, contohnya dengan UOB, itu sudah surely tidak bisa di versi desktop. Dan pastinya juga dari sisi harga berbeda, dari sisi beberapa fitur digital approval ini tidak ada range atau bercabang itu tidak ada di desktop, tapi ada di versi online. Begitu. Ada satu hal yang mungkin ada di desktop tapi belum hadir di online, itu adalah fitur project. Fitur project dan RAB sangat lengkap memang di desktop version, tapi untuk di online ini kami bisa dengan sistem tagging dan fitur cost and profit untuk fitur project. Ongoing ini sedang dikembangkan juga di tim developer kita untuk bisa semua yang ada di desktop itu ya akan bisa juga sih di online. Tapi yang di online, mohon maaf, belum bisa nih di desktop, karena di desktop ini to be honest ya versi 5 ya, itu ya sudah versi yang terbaik di versinya offline-nya. Begitu mungkin. Makasih Pak jawabannya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama. Mungkin kita bisa balik dulu ke Pak Vincent ya. Tadi sepertinya terputus pada saat memberikan jawaban. Iya. Sorry, ini laptop saya tiba-tiba mati. Ini saya join pakai handphone nih. Ya. Iya. Tadi? Mungkin tadi saya simpulkan sedikit. Jadi mungkin pertanyaan dari Ibu Tini ya. Bu Tini, ya. Bu Tini. Nah, Jawa Tengah. jadi kalau dari kita mungkin saran kita ya untuk UMKM untuk go digital, jangan takut untuk go digital. Iya. Jadi jangan takut, misalnya contoh gara-gara go digital pelanggannya malah hilang gitu kan, atau pelanggan yang nggak biasa, tenang. Justru karena pandemi ini blessing in disguise dari pandemi sekarang. Ya, orang-orang itu literasi digitalnya terakselerasi. Bahkan saya pernah baca salah satu riset juga ya, katanya gara-gara pandemi itu literasi digital itu untuk negara-negara berkembang itu maju 5-10 tahun ke depan gitu loh. Jadi tadinya mungkin butuh waktu 5-10 tahun untuk orang biasa pakai digital, sekarang jadi lebih mudah untuk pakai digital gitu loh, untuk go digital. Jadi saran saya ya mungkin mulai dianggarkan, mulai dicoba gitu ya. Dengan salah satunya ya menggunakan salah satu ya Accurate Online ini, karena kan kalau bisa kita bilang Accurate Online ini kan udah jadi core-nya untuk bisnisnya. Nanti baru kalau misalnya butuh-butuh yang lain, karena tadi dari Accurate udah banyak partnernya juga gitu kan, yang beberapa partner itu juga partner kita jujurnya ya. Itu nanti
baru lihat aja kebutuhannya apa. Jadi kita bikin dari core-nya dulu, dari pencatatan transaksi dan segala macamnya. Nanti kalau butuh yang ekstra-ekstra yang lain, mungkin butuh omnichannel segala macam, baru ntar lihat dari partnernya Accurate aja, gitu. Mungkin itu sih saran saya sih kalau untuk UMKM ya. Baik. Terima kasih Pak Vincent atas Sama-sama. lanjutan dari jawabannya. Ya. Nah, ini berhubung waktu yang sudah sangat terbatas nih Pak. Jadi memang untuk Bapak dan Ibu yang masih punya pertanyaan, bisa atau boleh kontak di email partnership@accurate.id. Jadi mengenai pertanyaan-pertanyaannya bisa ditanyakan melalui email tersebut. Dan jadi kita juga sudah berbincang-bincang dan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua, yang pastinya makin jelas dan pasti banget, menarik banget ya. Jadi Accurate dan juga UOB ini memang benar-benar memberikan kemudahan sekali untuk solusi bisnis, terutama dalam ekspansi bisnis melalui solusi digital. Dan untuk Bapak dan Ibu yang masih penasaran dengan fitur-fitur Accurate Online, jadi bisa langsung juga hubungi tim kami atau isi form di ada bit.ly/Accurate Network seperti yang ada di share pada di PPT tersebut. Oke, atau juga bisa di http://accurate.id ya. Yobi Bismarck. Jadi sekiranya apabila memang masih ada yang ingin tahu lebih lanjut, bisa juga kunjungi di website accurate.id. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan pada kami untuk acara kami selanjutnya, dan juga bisa dapatkan promo spesial Accurate Start hari ini. Dan juga bisa scan tadi yang di QR code yang tadi sudah diberikan. Dan demikian sesi webinar hari ini. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang dan juga seru-seruan bareng nih dengan para expertise alias pemateri kita. Dan terima kasih atas sharingnya dari Mas Bram dan juga Pak Vincent. Jadi banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bisa kita dapat hari ini untuk bisa mengembangkan bisnisnya juga jadi lebih mudah dan efektif, pastinya dengan memanfaatkan teknologi digital. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa bersama-sama berinovasi untuk kemajuan UMKM Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Bram dan Pak Vincent, dan juga para peserta ya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ibrahim selaku panelis atau selaku hosting di acara Accurate Start pada hari ini. Saya undur diri. Terima kasih.